Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini materinya adalah uji normalitas menggunakan Lilifos. Mungkin materi sudah Anda download ya dari Sepada. Sudah atau belum, Mbak, Mas? Baru mendownload, Pak. Baru mendownload. Oke. Ini saya tayangkan saja yang PPT-nya. Kita pakai metode Lilifos ya. Nih. Nah, sebenarnya hampir sama dengan data di kemarin tuh C-square yang pakai luas daerah atau luas area. Sama-sama menggunakan tabel Z, cuma kalau kemarin itu datanya adalah data interval. Nah, sekarang datanya adalah data tunggal atau kemarin data kelompok, sekarang data tunggal. Nah, apa yang harus dipersiapkan untuk menguji data dengan metode Lilifos ini? Yang pertama adalah ini sudah saya tulis, rumuskan hipotesis dulu. Ingat, semua pengujian statistik itu selalu menguji HO, prinsipnya itu. Jadi jangan sampai terbalik ada menguji HA. Nah, itu karena kalau HO itu diterima berarti normal. Tapi kalau HO ditolak berarti tidak normal. Nah, kalau dari kacamata lain itu HA-nya enggak, hipotesis alternatif. Nah, kalau HO ditolak berarti konsekuensinya adalah HA diterima. Tapi kalau HO diterima, berarti konsekuensinya adalah HA ditolak. Nah, ini itu. Dan ini cuma tambahan saja. Yang ini prinsipnya adalah selalu menguji HO. Kemudian setelah merumuskan HO diterima apabila untuk menentukan normal hendaknya. Kemudian yang kedua menyusun tabel. Tabelnya itu ada kolom nomor, kolom XI, kolom Z, kolom FZ, SZ, dan selisih atau harga mutlak FZ dan SZ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Nomor ini punya maksud, punya arti tidak hanya nomor urutan saja, tetapi juga untuk menghitung peluangnya. Kemudian setelah menyiapkan tabel, Anda urutkan data dari kecil ke besar. Nah, ini ada yang mau gabung lagi ya. Siapa ini? Anissa Karina. Dia tidak pakai email yang dia gunakan ya. Halo Anissa. Anissa, kalau gabung pakai email yang didaftarkan itu ya, biar tidak perlu admit lagi. Anissa, dengar suara saya? Oh iya, iya Pak. Ini masih saya admit. Kalau besok saya nggak mau admit, diamin aja. Kalau double ya ditulis saja emailnya double di situ. Saya kembali ke materi. Setelah mengurutkan nomor 3 ya, setelah mengurutkan data dari terkecil menuju terbesar, kemudian mencari rata-rata. Nah, ini kuncinya di sini. Rata-rata ini adalah rata-rata data tunggal ya, bukan interval kemarin. Berarti min dan SD-nya juga berbeda. SD juga mencari standar deviasi ya, standar deviasi data tunggal. Ini. Kemudian baru yang keenam menentukan nilai baku Z. Yaitu caranya adalah XI rata-rata XI dikurangi rata-rata atau min dibagi SD. Rumusnya itu. Kemudian yang ketujuh menghitung peluang FZ dengan melihat Z-score. Ini bisa dicari dengan Excel.
Kemudian menghitung proporsi SZI dan menghitung selisih mutlak FZI. Kemudian mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari selisih ini. Kemudian membandingkan dengan L-tabel. Nah, kita lihat ke ini referensi yang bisa Anda contoh ke YouTube yang saya share ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk adik-adik sekalian. Jadi hari ini kita akan membahas masalah uji normalitas. Apakah YouTube saya ini sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ini bisa dilihat di menit ke 6,5 apa ya kemarin kayaknya. Oh, yang video satunya. Ini semacam ini tabelnya. Yang perlu kita persiapkan pertama tabel X, kemudian Z, kemudian FZ, kemudian SZ, kemudian nilai mutlak FZ dikurang SZ. Suaranya terdengar? Penjelasan Terdengar, Pak. dari YouTube nih. Baik, untuk nilai X-nya, nilai datanya tadi saya copy, ada 10 data tadi. Baik, ini datanya. Kemudian nilai Z-nya, pertama kita akan mencari nilai Z. Nilai Z ini diperoleh dari XI dikurang X rata-rata per simpangan baku. Jadi X bar ini adalah X rata-rata, nilai XI-nya adalah ini semua 41 sampai 55. Kemudian X barnya adalah rata-rata, ini rata-rata. Kemudian S-nya adalah simpangan baku. Baik, untuk menghitung rata-rata, silakan klik sama dengan, kemudian average di Excel itu average rata-rata. Ini boleh manual, boleh langsung menggunakan rumus ya, tapi kita menggunakan rumus saja. Jadi average, kemudian klik 41 sampai dengan 55 silap, kemudian enter. Berarti rata-ratanya sama dengan 50. Yang kedua, kita mencari nilai simpangan baku. Jadi simpangan bakunya atau standar deviasinya kita cari, ini sama dengan standar deviasi data dari 41 sampai dengan 55. Kemudian silakan di enter, kita akan memperoleh simpangan bakunya ya. Jadi untuk mencari nilai Z-nya ini sesuai dengan rumus ini, XI dikurang X rata-rata per simpangan baku, maka ini sama dengan XI-nya adalah 41. Kita tulis kurung dulu, hasilnya sama dengan 41 ini. Kemudian sesuai rumus dikurang dengan rata-rata, ini 50. Supaya tidak, ketika di copy paste nanti supaya tidak berubah, maka silakan adik-adik sekalian tambahkan S yang bentuk dolar di keyboardnya, di depannya I dengan di depannya 4. Kemudian silakan tutup balas kurung, kemudian dibagi dengan simpangan baku. Jadi simpangan bakunya 4,18994. Supaya tidak berubah nanti ketika di copy, maka silakan adik-adik tambahkan simbol yang kayak dolar itu di depannya J dan di depannya 5. Oke, kemudian silakan di enter. Ini jadi ini nilai Z-nya. Kemudian silakan di copy ke bawah. Kita akan menemukan nilai Z-nya. Nah, untuk FC sendiri, ini adalah nilai peluangnya. Dicari menggunakan, silakan ketik sama dengan, kemudian norm. Nih, kita ambil yang ini, norm S distribution. Kemudian masukkan nilai Z-nya. Kemudian silakan di enter, maka akan keluar nilai FZ. Kita copy ke bawah. Kita akan menemukan nilai FZ. Setelah itu kita mencari nilai SZ-nya. SZ ini diperoleh dari
karena proporsi dari nilai Z-nya terhadap nilai banyaknya data, maka kita cari, silakan klik di rumusnya. Sorry, bukan ini ya. Ini sama dengan if, kemudian jika B4 sama dengan B5, kemudian titik 2, maka E5, ini silakan masukkan E5 kemudian titik 2, kemudian setelah itu A4 ini bagi dengan 10 ini adalah banyaknya data. Kita temukan ini sama dengan 0,1. Silakan copy ke bawah, oke. Nah, kita temui nilai SZ. Setelah itu setelah itu kita lakukan pengurangan antara FZ dikurang SZ. Ini nilai mutlak ya. Kalau nilai mutlak itu dalam Excel tulis saja ABS. Ini ABS, ini nilai mutlak ya. Kemudian FZ dikurang dengan SZ. Kemudian silakan di enter. Kemudian ini silakan di copy ke bawah. Silakan copy ke bawah. Kita akan temukan beberapa nilainya. Kemudian dari nilai mutlak ini, karena langkahnya tadi adalah mencari nilai maksimalnya, maka silakan cari nilai maksimalnya. Silakan klik aja di sini untuk nilai maksimalnya. Kita akan mencari nilai maksimalnya. Dari nilai maksimal kita cari dengan menggunakan sama dengan, kemudian max, ambil max, kemudian cari nilai maksimal di sini. Supaya ini sebenarnya bisa langsung diketahui ya, nilai maksimalnya cuma lebih ini. Oke, kemudian silakan di enter. Maka kita menemukan nilai maksimalnya dari sini. Nilai maksimal ini itu adalah 0,11636892. Ini ya. Mana ya? Ini ya. 0,1163 ini. Ini yang akan menjadi L hitung. Jadi L hitung kita copy ini. Jadi L hitung sama dengan 0, sorry. Jadi L hitung adalah 0,11637. Kemudian kita lihat L tabel. Saya sudah siapkan L tabelnya di sini atau Lily Force table. Tadi kan ada nilai alfa kita gunakan adalah 0,05. Kemudian ada 10 n-nya 10 atau ada 10 sampel, maka yang kita gunakan sebagai standar adalah nilai 0,05, kemudian 10, di sini ada 10, maka dari itu 0,05 ambil 10 ini, maka kita akan temui 0,258 ya. 0,258 diambil dari 0,05, kemudian dari banyaknya data itu ada 10, berarti 0,258. Nah, kita kembali ke Excelnya, maka L tabel adalah 0,258. Nah, sekarang keputusan kita tadi bahwa apabila L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data ini adalah berdistribusi normal. Karena di sini L hitungnya 0,11637, kemudian L tabelnya 0,258, maka dari itu kita berasumsi bahwa data ini berdistribusi normal. Oke, baik. Saya pikir cukup. Bagaimana saudara? Sudah cukup jelas? Halo? Penjelasan mengenai cara menghitung normalitas dengan metode Lily Force untuk data tunggal. Nanti ngerjainnya di Excel, Pak. Boleh di Excel ya. Excel sebagai media kalkulatornya aja. Ya kayak tadi itu aja. Kalau kayak tadi kan tahu angka urut-urutannya angka, tetapi kalau langsung uji nom itu nanti nggak tahu hitungannya, langsung keluar hasil. Gitu. Mungkin Berarti ngumpulinnya tetap
Tetap ditulis tangan, Pak. Iya, boleh Excel kan ada, kalau Anda ngetik rumus kan saya lacak kelihatan ini Anda bisa enggaknya. Tapi kalau mau ditulis tangan ya boleh. Yang jelas Anda paham tahapannya itu. Mungkin yang perlu saya tambahkan itu mengenai plus minus itu ya yang kemarin ya di menit 6 ya tadi kayaknya. Mungkin kalau saya share lagi, saya tayangkan lagi mengenai ini. Ini kelihatan ya di Kelihatan, Pak. di menit ke-6 ini. Sorry. E5 Ini kan kalau kemarin kita ini nggak bisa ya. baik. Bentar. Sesuai dengan rumus ini Saya kalian screen tambahkan aja. karena proporsi dari nilai Z Bisa kok. Ini loh Mbak. Waktu kemarin kita kan kalau minus itu kan berarti 0,5 minus angka Z tabel ya enggak? Masih ingat enggak? Waktu penjelasan mencari Z tabelnya itu. Halo? Iya, Pak. Iya toh? Nah, berarti kalau ini pakainya manual itu kan 0,5 min nilai Z tabel ini. Nah, kebetulan ini ada NORDIS ya, tadi sudah dihitungkan oleh Excel. Nah, berarti antara manual teori yang kemarin dengan Excel itu mestinya sama. Nah, kemudian yang positif itu 0,5 plus nilai Z tabel. Nah, ini kan kalau yang ke bawah ini kan plus semua. Berarti yang nilai sini ya 0,5 plus nilai Z tabel. Berarti kalau di sini kan nilai Z tabelnya itu adalah 0,168. Kenapa? 0,5 ditambah nilai Z tabel 0,68344. Gitu. Cuma catatan cuma itu aja. Oke, gitu. Kalau tidak ada pertanyaan saya kira sudah cukup jelas. Bisa Anda ngerjakan yang materi latihan Anda di latihan 2, yaitu tentang data latihan 2 itu kan data apa namanya? Data tunggal diintervalkan. Nah, sekarang enggak usah diintervalkan, dilihat data tunggal saja, terus Anda hitung dengan model ini tadi. Di latihan 2 pakai Lilifos. Berarti ingat, berarti SD dan X bar itu SD data tunggal dan X bar data tunggal, bukan yang X bar dan SD data berkelompok kemarin. Sudah cukup jelas? Sudah, Pak. Berarti ini nanti ngumpulinnya terserah mau di Excel apa tulis tangan, terserah kita apa gimana, Pak? Iya, boleh. Kalau baiknya tulis tangan, jadi Anda tahu arahnya. Tapi jadi ngitungnya pakai Excel, tapi nanti kan Anda kan nulis di tangan pakai kan cepat, tinggal ganti aja. Itu. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Itu link YouTube-nya di-share atau enggak, Pak? Ada di PPT ada.
Atau saya sharekan di grupnya apa? Kita tuh punya WA anu enggak toh? WA Punya grup Pak apa namanya, Pak? maupun Ya? statistik Saya deskripsi ya dulu Pak. 19. Saya add dulu. Oh, lah saya enggak beli itu makanya. Ini ya. Oke. Ini link YouTube-nya sudah saya share. Ada pertanyaan? Sementara enggak ya? Cukup jelas. Tidak ada. Iya, Pak. Ya. Ini saya rekam nanti saya share di Spada juga atau di YouTube. Kalau Spada saya share di YouTube biar Anda bisa melihat rekamannya tadi. Kalau nggak ada pertanyaan, sinkronus saya akhiri. Bisa tanya-tanya kalau ada yang kurang jelas lewat WA atau pakai Gmeet lagi. Saya tak login lagi gitu. Saya tetap di depan laptop, Pak. Gitu ya, sinkronus saya off dulu. Saya tunggu latihan Anda untuk menyusun formalitas menggunakan Lilifos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anton izin bertanya. Oh ya, gimana? Silakan. Pak, saya mau tanya, berarti nanti tugas ini disubmitnya di Spada ya? Betul, ya. Nah, saya izin konfirmasi Pak. Jadi kemarin saya salah submit tugas. Jadi tugas yang sebelumnya saya submit di tempat yang saat ini. Nah, kalau untuk saya enaknya dikirim personal ke Bapak atau gimana? Di-submit yang minggu Karena kan di kemarin Spada juga nggak bisa. bisa. Udah lewat tanggalnya ya? Kenapa Pak? Karena Iya, sudah lewat nah tanggal. terus itu saya salah submit. Harusnya saya submit di situ, tapi saya submit di tugas yang sekarang harusnya disubmit gitu Pak. Nah, yang minggu Jadi kemarin dua-duanya dikirim aja, kesubmit. enggak apa-apa. Yang belum tersubmit yang tugas enggak, kemarin. Yang minggu kemarin udah saya submit, cuma saya salah naruh tempatnya Pak. Saya submitnya di tugas yang harusnya disubmit sekarang. Paham nggak Pak? Jadi kan pada ada dua nih. Ya, kalau di kolom yang tugas minggu kemarin kan udah enggak bisa toh. Yang tugas minggu kemarin. Nah, itu dikirim ke saya aja. Oh ya udah, makasih Pak. Sama-sama. Ada lagi? Kalau enggak, sinkronus saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.